Tentu penegakan hukum dan memastikan kepatuhan dari setiap pelaku usaha, kemudian juga seluruh stakeholders yang melakukan aktivitas di pasar modal kita menjadi bagian yang sangat penting dalam mendorong peningkatan integritas di pasar modal kita. Untuk mengingatkan saja, sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada kesempatan press conference di hari Senin tanggal 9 Februari 2026 lalu, dalam 4 tahun terakhir, sejak 2022 hingga Januari 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda tidak kurang sebesar 542,49 miliar rupiah kepada sebanyak 3.418 pihak. Juga termasuk denda sebesar 240,65 miliar rupiah yang telah dikenakan kepada sebanyak 151 pihak yang khusus terkait manipulasi perdagangan saham. Selain sanksi-sanksi dimaksud termasuk denda, kami di OJK juga menjatuhkan sanksi lain berupa pembekuan izin, pencabutan izin usaha, bahkan juga perintah tertulis sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin dan peningkatan integritas di pasar modal kita. Selain sanksi denda, OJK juga terus hadir untuk memeriksa kepatuhan dari setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ada perkembangan yang menarik. Hari ini kami OJK secara resmi sudah kembali mengenakan sanksi berupa sanksi denda melalui pendekatan Unavia sebesar total 11,05 miliar rupiah kepada 4 pihak atas pelanggaran yang terkait dengan kembali manipulasi pasar atas beberapa saham yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, 2016 sampai 2022. Pihak-pihak yang dikenakan sanksi tersebut dapat kami sampaikan terdiri dari 1 badan usaha non jasa keuangan dan ada 3 pelaku perorangan, di mana salah satunya merupakan influencer yang juga memiliki jumlah pengikut atau follower yang cukup banyak. Untuk rinciannya saya sebutkan terdiri dari 2 tipe kasus. Tipe kasus yang pertama yaitu kasus yang menyangkut PT Impact Pratama Industri atau IMPC. Yang pertama dilakukan oleh 2 kelompok pelaku, yakni korporasi atas nama PT Dana Mitra Kencana dan juga perorangan tercatat atas nama saudari MLN dan saudari UPT. Yang kedua kelompok tersebut menggunakan puluhan nomini. Jadi menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar. Dalam melakukan manipulasi transaksi saham IMPC dimaksud. Rinciannya tidak kurang ada 17 rekening efek yang sepenuhnya dikontrol oleh 1 korporasi pada kelompok 1 tadi, dan ada sejumlah 12 rekening efek yang terbukti dikendalikan oleh 2 pihak perorangan yang tadi kami sebutkan pada kelompok 2. Selain itu, pada kelompok yang perorangan tadi, modus yang digunakan bisa disebut melalui skema yang mereka sebut patungan saham. Jadi ini skema yang berhasil kita ungkap. Peran signifikan dari pihak yang mengendalikan tersebut adalah sebagai pihak yang pertama memberikan dana untuk memungkinkan dilakukannya transaksi beli, dan selanjutnya pihak tersebut menerima kembali dana hasil penjualan saham tersebut dari belasan rekening efek nasabah yang dikendalikan oleh mereka dimaksud. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari OJK, telah ditemukan pelanggaran dan terbukti atas pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan pasal 22 angka 34 Undang-Undang P2SK, dan juga pelanggaran atas pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan pasal 22 angka 35 Undang-Undang P2SK.
Adapun total sanksi yang diberikan kepada semua pelaku tadi adalah sebesar 5,7 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk tipe kasus kedua, kasus ini terkait dengan influencer dengan inisial saudara BVN. Kasus ini berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan memanfaatkan media sosial. Tim pemeriksa kami telah menemukan dan membuktikan bahwa influencer dimaksud telah memberikan informasi yang tidak benar melalui sosial media terhadap satu atau lebih saham, atau merekomendasikan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham tertentu, padahal di saat yang sama influencer dimaksud justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan informasi atau rekomendasi yang disampaikannya melalui media sosial dimaksud. Selain itu dapat kami sampaikan, influencer atas nama saudara BVN tersebut juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham, diantaranya dengan kode AYLS, FILM, dan juga BSNL, dengan menggunakan beberapa rekening efek nomini kembali, sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar, yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Ini tentu merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan saham. Perilaku dimaksud menimbulkan terjadinya gambaran semu atas perdagangan saham-saham tersebut, sehingga kami simpulkan dan buktikan telah melanggar setidaknya pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah pasal 22 angka 33 Undang-Undang P2SK. Juga melanggar pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan pasal 22 angka 34 Undang-Undang P2SK dan pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan pasal 22 angka 35 di Undang-Undang P2SK. Adapun total sanksi yang diberikan kepada influencer tersebut adalah sebesar 5,35 miliar rupiah. Tentu informasi rinci mengenai penggunaan sanksi yang baru kami jatuhkan tepat di hari ini. Selanjutnya nanti teman-teman media akan dapat melihat kembali secara lebih rinci dalam siaran pers yang akan kami susulkan segera setelah ini. Terima kasih.